Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di era digital saat ini, dunia maya bukan hanya menjadi tempat berbagi informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi medan pertempuran baru, cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti media sosial, pesan singkat, dan platform online lainnya. Bentuknya beragam, mulai dari penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan, hingga ancaman yang berulang kali ditunjukkan untuk menakuti, mempermalukan, atau menyakiti korban secara psikologis. Kasus cyberbullying seringkali bermula dari hal sepele, seperti kesalahpahaman atau perselisihan kecil yang kemudian viral di media sosial. Contohnya, dalam film Budi Pekerti 2023, seorang guru BK bernama Bu Prani menjadi korban pencemaran nama baik dan gangguan setelah video pertengkarannya di pasar tersebar luas dan mendapat komentar negatif yang merusak reputasinya. Dampak cyberbullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga keluarganya yang ikut merasakan tekanan sosial dan emosional. Cyberbullying bukan hanya masalah individu, tetapi fenomena sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Melalui edukasi dan penguatan karakter, terutama bagi generasi muda, kita dapat membangun kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Festival film pendek seperti Save Our Sosmed atau SOS 2023 dan karya-karya film seperti Cyberbullying oleh DL Entertainment menjadi sarana penting untuk mengedukasi masyarakat dan mengajak kita semua berbicara baik dunia digital, menghindari emosi tanpa substansi, dan menciptakan ruang maya yang aman dan positif bagi semua. Mari kita bersama-sama hentikan cyberbullying, karena di balik layar ada manusia yang merasakan sakitnya kata-kata dan tindakan kita. Gunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian.
Menurutku, cyberbullying di media sosial masih sering terjadi. Mereka melakukan cyberbullying hanya karena perbedaan pendapat. Misalnya, seseorang menyampaikan pendapat tetapi tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Itulah yang menyebabkan adanya cyberbullying. Pernah melihat tapi tidak pernah mengalami. Dampak cyberbullying ini tergantung dari korban. Menurutku, dampak cyberbullying bisa mengenai mental atau psikologis korban. Mungkin sadar, mungkin tidak. Terkadang melakukan cyberbullying itu dengan tidak sengaja ataupun disengaja. Ya, menurut saya sering karena zamannya sekarang sudah media sosial, jadi orang-orang seperti itu melihat postingan yang agak salah sedikit pasti di komentar, ada yang jelek sedikit pasti di komentar. Menurut saya seperti itu, sering. Kalau menurut aku itu sering banget terjadi, apalagi di kalangan remaja sama mahasiswa. Terutama dari sosmed ya, kayak Instagram, Twitter, ataupun TikTok itu sering banget muncul komentar-komentar negatif. Terus sebagian dari mereka tuh jadi korban komentar negatif tuh hanya karena penampilan mereka atau hal-hal sepele gitu. Dampak mungkin menurut saya itu trauma, terus mungkin bisa menjalar ke bunuh diri kalau cyberbullyingnya keterlaluan, seperti ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut aku sih kurangnya empati, terus habis itu lingkungan yang toksik sama pelampiasan emosi kayak stres, habis itu marah gitu ya. Menurut saya orang yang berada di media sosial yang melakukan cyberbullying itu biasanya mohon maaf karena melihat yang kekurangan fisik atau apa, atau fisiknya kurang atau gimana, atau yang kayak kurang menawan atau kurang gimana seperti itu, yang enggak ada yang salah sedikit juga pasti kayak buat kesalahan sedikit atau blunder atau apa. Menurut saya seperti itu. Kayak rasa ingin bunuh diri, terus habis itu gangguan stres, depresi kayak gitu sih. Menurut saya sebenarnya dia menyadari perbuatannya tersebut, tapi kayak dia merasa bahwa dirinya kalau membuli seseorang itu keren. Bagi saya itu enggak. Membuli itu not my style, bro. Itu enggak banget. Kalau menurut aku, mungkin sebagian besar dari mereka nggak menyadari ya, karena itu kan mereka tuh lakukan secara online. Jadi mereka merasa nggak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu. Saat ini karena generasi Gen Z ya semakin merebak, maka dari itu pendapat saya untuk sekolah-sekolah harusnya diberikan sosialisasi cyberbullying ini sejak dini, seperti itu. Menurut saya yang menyebabkan itu karena mungkin tidak hanya dari faktor dari sekolah atau kampus saja, mungkin dari lingkungan sekitar seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan anak-anak itu, remaja sekarang tidak bisa mengkondisikan cyberbullying. Ya, karena sila kedua dalam Pancasila itu kan setiap hak memiliki haknya masing-masing ya. Itu kalau perspektifnya itu harusnya masyarakat, di lingkungan masyarakat tentunya itu harus ada sosialisasi mungkin dari ibu-ibu ya, karena ibu itu adalah madrasah dari anak-anak itu untuk melindungi cyberbullying dari waktu kecil, remaja hingga dewasa, seperti itu. Ya, menurutnya sangat penting karena kemanusiaan itu yang adil dan beradab ya, setiap manusia mempunyai haknya masing-masing. Karena dari itu di media sosial saat ini kan karena sudah
meranah ya kemanapun. Jadi semuanya harus terlibat dan harus dilindungi seperti itu. Pada dasarnya karena di zaman sekarang kan memang kita anak-anak ataupun kita sebagai yang berkembang di zaman-zaman sekarang akan mesti bersinggungan langsung dengan media sosial seperti itu kan. Bahkan anak-anak itu kan lebih familiar ataupun lebih akrab bisa ngobrol lewat media sosial, entah lewat apapun ya, misal lewat WA ataupun lewat Facebook, Instagram, ataupun memang lewat X, Twitter. Dan di sana sedikit sekali, terutama yang di X, di media sosial X itu kan memang sedikit sekali untuk sensornya untuk kita maksudnya sedikit sekali untuk sensor ketika kita melakukan tindakan ataupun ucapan-ucapan sing kirane berbahaya kan ini Twitter itu kan bebas sekali. Kalau di lainnya mungkin masih bisa kena spam ya. Tapi kalau kenapa itu ya karena memang kebebasan berkomunikasi atau kebebasan berbicaranya itu memang secara luas banget, bebas banget ketika kita ada di media sosial. Jadi tak kira dengan adanya anak-anak yang di generasi sekarang ini apalagi terpapar COVID dengan etikanya yang sangat rendah ketika masuk di SMA, itu membuat jadi kurang bijaksana juga ketika dia menggunakan media sosial. Urung ngerti duga, nek carane wong Jawa kan biasanya itu urung ngerti duga untuk bermedia sosial dengan baik dan benar begitu. Jadi orang untuk berkata-kata kasar ataupun untuk mengumpat ataupun apa. Dan lagian juga kita kan juga terinfluence ya, anak-anak zaman sekarang dengan influencer yang luar biasa. Kata-katanya entah dari game, entah dari streamer apapun itu kan sedikit banyak ngopo dadi anak-anak zaman sekarang sering melakukan itu tadi tindakan cyberbullying atau elek sithik. Kan kayak gitu itu kan memang ya itu yang diajarkan mereka, maksudnya itu yang role model mereka yang mereka pilih, jadinya mungkin akan menjadi model jadi mereka. Untuk korban kebetulan kalau di sini belum ada untuk kegiatan yang cyberbullying ya, karena kalau cyberbullying kalau korbannya belum ada di sekolah kita, tapi dampaknya pastinya mesti akan menarik diri dari lingkungan yang mereka tempati. Misalnya ya murung dewe kayak gitu, mesti mayoritas yang bullying secara nyata saja akan berdampak seperti itu, apalagi yang dari media sosial yang tanpa kontrol toh, akan lebih impactnya akan lebih dahsyat lagi. Biasanya menarik diri, jadi mudah insecure, terus nek dilalah orang agresif malah jadi seneng nesu-nesu karpet dhewe ning di dunia nyata. Itu ya karena mungkin terkena hal-hal seperti itu. Kalau di sekolah kita rutin sebenarnya untuk menyuarakan kampanye anti bullying tersebut melalui seperti sosialisasi ataupun dari guru BK yang masuk ke kelas-kelas, karena kita kebetulan tidak memiliki jam di setiap harinya. Jadi kita akan melakukan kegiatan penyeluan seperti itu nanti lewat jam-jam yang kita minta di pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa, misal gurunya nembe rapat kayak gitu, kita ngisi dengan ya seperti itu, dengan isi-isi yang seperti itu. Terus kita sempat juga datangkan dari kepolisian, itu juga kerjasama dari SMA 6 seperti itu.
kita ajak polisian, kominfo seperti itu, duta jendre itu anak-anak itu juga banyak yang kita coba undang untuk bisa memberi pemahaman ke anak-anak bahwa bermedia sosial dengan baik dan benar, yang mengajari anak-anak untuk bisa bermedia sosial dengan bijak. Pentingnya menanamkan nilai kemanusiaan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kalau ketika kita tidak punya etika sama sekali untuk bermedsos, etika bermedsosnya itu kurang, penting sekali menanamkan itu, karena secara psikologis kan kita masing-masing, jadi kita tidak tahu latar belakang orangnya masing-masing. Jadi ketika ada bulian seperti itu juga nantinya akan berdampaknya juga, kita tidak tahu seberapa parah kerusakan yang mereka terima kan begitu, karena kan modelnya di dalam diri nggak kelihatan kan gitu. Ada yang cuma dibully biasa aja ya biasa wae, ada yang dibully kecil banget dia gantung itu kan juga ada, anak yang terus langsung sedih banget itu kan juga ada kan. Kita nggak tahu seberapa rusaknya mental itu terhadap terkena bullying tersebut di media sosial yang tidak ada filternya bahkan ya, seperti itu. Menurut saya penting banget ditanamkan itu, ben bijak secara etika ketika bermedsos.